Ajaib dan ampuh, mungkin itulah yang terpikirkan di benak publik. Sosok Ida Dayak yang dipercaya sebagian kalangan mampu untuk menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan disentuh oleh tangan Ida Dayak. Bahkan terkini, heboh pula Ida Dayak yang batal gelar pengobatan di Depok karena tingginya antusiasme warga yang begitu berlebihan. Warga pun berbondong-bondong untuk datang, bahkan dari wilayah yang sangat jauh pun kecewa dengan batalnya Ida Dayak yang seharusnya mengadakan pengobatannya di Depok pada tanggal 3 sampai dengan 4 April. Lantas, seperti apakah kecewanya masyarakat yang tidak jadi diobati karena batalnya Ida Dayak dalam memberikan pengobatan dengan tangan ajaibnya? Lalu, seperti apakah para selebriti mengomentari fenomena pengobatan unik ala Ida Dayak? Sementara itu, sosok Ida Dayak yang begitu fenomenal tentu saja memancing rasa penasaran dari pesulap merah. Lantas, seperti apa tanggapan pesulap merah atas hadirnya pengobatan ala Ida Dayak? Tak jauh berbeda dengan pesulap merah, sebagai paranormal yang juga pelaku dunia spiritual, Ki Kusumo pun juga merasa tersentil dengan kehadiran Ida Dayak. Lantas, seperti apa kata dirinya tentang fenomena pengobatan yang kini merebak di tanah air? Apakah wajar jika pengobatan ala Ida Dayak lebih diminati ketimbang pengobatan ala medis seperti yang dilakukan dokter pada umumnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, jagat dunia maya baru-baru ini pun dihebohkan dengan sosok perempuan yang dianggap dapat melakukan berbagai penyembuhan. Dari mulai penyakit patah tulang, saraf kejepit, hingga orang tidak bisa berbicara. Sosok ini pun tidak lain dan tidak bukan adalah Ida Dayak. Seorang wanita yang diduga berasal dari suku Dayak, suku asli Kalimantan yang biasanya tampil dengan menggunakan baju khas Dayak dan juga aksesorisnya dalam melakukan pengobatan. Sosok ini pun viral karena aksinya di media sosial, di mana dalam video-video itu ia pun juga sukses melakukan penyembuhan yang membuat masyarakat pun penasaran seperti apa sosoknya dan sesakti apa dirinya. Tak lama berselang setelah videonya viral, Ida Dayak pun akhirnya mampir ke gelanggang olahraga di FIF 1 Kostrad yang terletak di Jalan Raya Bogor, Jakarta, kilometer 39, Cilodong, Depok, Jawa Barat pada Senin 3 April kemarin. Namun, karena membludaknya masyarakat yang datang ke lokasi untuk bertemu ataupun menjajal kemampuan Ida Dayak, pengobatan yang seharusnya dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 4 April ini pun batal digelar. Pembatalan ini pun disampaikan karena ribuan orang dari berbagai daerah itu pun berlangsung ricuh. Hingga Ida Dayak sendiri pun angkat tangan untuk melakukan penyembuhan karena merasa tidak mampu untuk melayani semua pasien yang datang dan ingin diobati. Saya tadi udah Mas, belum? Ini sini sayang. Aduh.
Kan beda tahun. Dia sana aku. Apa tadi? Pertanyaan Ibu Fitri. Keluarga dia Kita di atas aja kan mana nggak kelihatan. Jangan dorong-dorong amat. Menanggapi berita yang lagi viral nih, Ibu Ida Dayak yang Masya Allah ya, Insya Allah bisa mengobati pasien ya, orang sakit ya, Masya Allah. Ini satu fenomena dan satu hal yang Masya Allah ya. Jadi ya saya kebetulan kan pasien kanker, jadi memang ya ilmu Allah luas ya. Beliau orangnya yang sangat humble, orangnya sangat down to earth banget, orangnya sangat benar-benar bersahaja. Ya sekali lagi pokoknya ya ilmu Allah luas, dan saya doakan Ibu Ida insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Dan ya boleh dibilang ya saya sebagai pasien kanker emang ya mendengar berita ini ya takjub antara percaya nggak percaya juga, tapi ya ini kan viral, ada videonya segala macam ya. Saya cuman hanya bisa mengucap Masya Allah. Dan kebetulan ibu saya kan sakit stroke ya, udah 21 tahun. Nah, saya lihat di video beliau kan Masya Allah ya, ada tangan yang bengkok. Ibu saya kan sebelah kiri nih ya, sorry sebelah kanan, tangannya nakuk. Nah Insya Allah pengen sih kalau memang ada kesempatan Ibu Ida mudah-mudahan bisa ketemu ya, terus Ibu bisa Insya Allah dipegang sama beliau. Dan ya sekali lagi Masya Allah, saya hanya bisa ucap Masya Allah, takjub ya. Dan ya sebagai pasien kanker ya saya juga pernah berjuang melawan sakit juga ya. Masya Allah, saya doakan Insya Allah yang sakit diberikan kesehatan, kesembuhan, dan Ibu Ida juga sehat selalu, bisa Insya Allah bisa terus membantu.
Absennya Ida Dayak di dalam acara ini pun juga membuat ribuan warga yang sudah menunggu sejak lama kecewa karena harapannya untuk bertemu langsung dan bahkan diobati oleh Ida Dayak akhirnya sirna. Terlebih lagi untuk warga masyarakat yang sudah mengantri sejak lama atau bahkan berhari-hari membawa sanak saudara mereka yang sakit, nyatanya gagal bertemu dengan sosok yang tengah viral itu. Lantas, seperti apa kecewanya masyarakat yang tidak jadi diobati karena absennya Ida Dayak? Udah sore nih. Berubahnya kan ribuan ini. Ribuan. Iya, tapi dia udah sore. Bukan itu malasan, Bu. Cuman dia lihatnya banyak ya kan. Udah nggak sanggup. Berarti kita belum jodoh kita. Aduh Mbak, letih. Udah macet di jalan. Terus nunggu panas-panasan tengah hari bolong. Malah lagi puasa. Pantas saya pegel. Kecewa habis Mbak, beda. Dari subuh. Kalau kakak saya subuh. Saya nggak pulang dari subuh. Kalau saya dari jam 11. Saya di Bojonggede. Cibinong. Ya jatuh ya Bu, main bola, namanya juga main bola. Enggak saya rasa, akhirnya sekarang begini. Waduh, pada hari perjuangan yang sangat melelahkan ini. 4 hari di hotel 3 malam, uangnya habis buat tol sama BBM. Ini mau balik pulang lagi karena tadi saya nunggu jam 3 sampai sekarang tidak ada hasilnya. 4 hari, ya hari Jumat ya sampai sini. Di Jakarta 2 hari, di Bogor 2 hari nunggu antrian Ibu Ida ini. Sekarang ini sudah capek semua, kakak-kakak saya ini mau minta pulang saja. Mau diobatin, cuman saya dari pagi Mbak, dari subuh ternyata bilangnya kumpul sampai siang, ternyata nggak ada juga gitu Mbak. Karena kan ada viral dari Bu Ida ini ya, jadi saya datang kemari gitu. Sebelumnya saya kan berobat buat ini alternatif ke tempat lain, cuma kan dikarenakan dari Bu Ida Dayak ini bisa buat segala macam penyakit, akhirnya saya datang kemari gitu kan. Dia sakit panas Mbak, sakit panas disuntik. Ya, jadi dia kejang-kejang gitu dari kecilnya. Sakit lutut saya kiri kanan Mbak, sudah berobat tapi belum sembuh. Nah, saya dengar ada pengobatan alternatif Bu Ida yang jadwalnya hari ini ada di Mako Divisi Kostrad ini gitu. Makanya saya datang ke sini gitu. Ternyata hingga sampai jam segini belum datang juga gitu. Jadi tidak ada kejelasan gitu. Dari pagi ya, dari subuh ya. Ya, kekecewaan warga dianggap wajar karena fenomena kehadiran Ida Dayak mampu memancing ribuan orang untuk datang. Bahkan terlebih lagi, di tengah tingginya biaya pengobatan secara medis, Ida Dayak pun hadir dengan pengobatan yang katanya gratis dengan menggunakan sebuah minyak urut dan dijual seharga Rp50.000. Lantas, seperti apa kata para selebriti terkait fenomena pengobatan unik ala Ida Dayak? Dan benarkah hadirnya Ida Dayak bisa menjadi solusi untuk penyembuhan bagi masyarakat? Ya luar biasa ya, maksudnya ketika sedang beribadah. Setiap orang pengennya kan panjang umur ya, tapi ketika orang meninggal dalam kondisi yang sedang beribadah ya luar biasa. Hadirnya Ida Dayak juga memancing rasa penasaran dari pesulap merah. Lantas, seperti apa tanggapan pesulap merah atas hadirnya pengobatan ala Ida Dayak menurut pesulap merah? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sementara itu, fenomena sosok Ida Dayak yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit patah tulang, saraf kejepit, hingga orang tidak bisa berbicara, tentu saja memancing rasa penasaran pesulap merah yang biasanya memberikan komentar terkait pengobatan tradisional yang merebak di sosial media. Menanggapi hal itu, pemilik nama asli Marcel Radival itu pun mengaku biasa saja. Dan fenomena itu pun sebelumnya sudah ada sebelum adanya sosok Ida Dayak. Kalau saya sih biasa-biasa aja, B aja ngeliatnya. Emang ahli patah tulang aslinya ya memang kerjanya kayak gitu kan. Tugasnya ahli patah tulang kalau patah begini, nah tugasnya adalah gimana caranya nih tulang kayak gini lagi, terus kasih kain, nanti akan nyambung lagi dengan sendirinya. Emang itu bentuk sistem tubuh kita kayak gitu. Tidak cukup sampai di situ. Pengobatan yang dilakukan Ida Dayak biasanya dilakukan hanya dengan sekali dengan menggunakan minyak untuk para pasiennya. Dan dalam sekali usap saja, percaya tidak percaya, pasien yang diurut pun bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Lantas, apa kata pesulap merah terkait hal itu? Minyak sih di setiap daerah punya minyak tradisionalnya masing-masing ya. Jadi itu memang pengobatan dan ramuan hasil orang-orang dulu gitu. Bukan di daerah ini lebih canggih minyaknya, di daerah ini lebih berkhasiat. Enggak juga, tergantung penyakitnya sih sebenarnya. Ida Dayak nih dulu sebenarnya saya pernah singgung dulu, tapi Ida Dayak itu sebelum seviral sekarang. Dulu dia pernah mempraktekkan minyak, dia tuh ada minyak diolesin ke tangan pasien atau ke paha pasien, terus disemprot air biasa, air putih biasa, terus digitu-gituin keluar darah gitu. Seolah-olah itu darah kotor yang keluar. Itu yang saya pernah bongkar, itu trik betul. Minyak tuh cuma nilai tambah lah. Pengobatan Ibu Dayak menurut aku sih sangat-sangat istimewa, dan aku takjub banget. Aku sering ngeliat tuh videonya tuh masuk di beranda aku kan di TikTok ya. Aku lihat yang lumpuh, yang pokoknya berbagai macam penyakit lah bisa langsung disembuhkan oleh beliau. Jadi aku sangat-sangat takjub banget, dan itu adalah pengobatan alternatif yang memang tidak semua orang bisa mendapatkan berkah seperti itu. Dan ini mungkin memang berkah seperti itu diberikan oleh Tuhan kepada Ibu Dayak, Ibu Ida Dayak. Nah, semoga Ibu Ida Dayak bisa mengaplikasikannya dengan menyembuhkan orang-orang yang lain semuanya. Dan itu memang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak dengan rasa ikhlas. Tak hanya pesulap merah saja, Ki Kusumo pun juga merasa tersentil dengan kehadiran Ida Dayak. Lantas, apa kata Ki Kusumo tentang fenomena pengobatan yang kini merebak di tanah air? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Di lain sisi, tak jauh berbeda dengan pesulap merah. Sebagai paranormal dan pelaku dunia spiritual, Ki Kusumo pun juga merasa tersentil dengan kehadiran Ida Dayak. Lantas, apa kata Ki Kusumo
tentang fenomena pengobatan yang kini merebak di tanah air. Dan apakah wajar jika pengobatan ala Ida Dayak pun lebih diminati ketimbang pengobatan ala medis seperti yang dilakukan dokter pada umumnya? Ida kalau saya lihat dari TikTok, dari beberapa media-media sosial sih luar biasa ya. Jadi dia melakukan satu pengobatan gratis, kemudian yang diobatinya juga sebagian besar sembuh. Ya itu kuasa Tuhan ya saya bilang. Itu alirannya beliau, karena saya lihat kan orang di Indonesia ini luas ya, punya cara dan tata cara yang sendiri-sendiri. Apalagi kalau kita bicara keilmuan tuh dalam ya. Tiap suku, tiap daerah tertentu, apalagi di pedalaman, punya cara, punya tata cara, ada aliran-aliran khusus yang membuat mereka memiliki sesuatu. Jadi dalam pengertian memiliki sesuatu ini, kekuatan alam semesta, kekuatan dari sang ilahi, dari ilahi Robi memberikan sesuatu yang luar biasa kepada dirinya. Jadi kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Mungkin karena nggak menarikkan harga itu, orang-orang jadi ada pilihan kedua sebelum ke dokter. Karena dokter kan mahal nih biayanya nih. Terus kalaupun pakai BPJS, ya seperti yang kita tahu ya, biasanya banyak tertunda tuh pelayanannya. Makanya, lebih irit, coba nih pengobatan alternatif ini gitu. Jadi karena biaya sih, lebih ke biaya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.